Anak-anak semua, pada bagian ini kita akan membahas tentang tahapan dari hari kiamat. Sebagaimana yang Pak Andri pernah sampaikan di dalam kelas, bahwasannya ketika hari kiamat itu telah terjadi, hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan yang berikutnya adalah Allah menyiapkan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Tahapan yang pertama yakni Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini, anak-anak semua, kelak Allah akan membangkitkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam sampai dengan makhluk Allah yang terakhir hidup pada saat hari kiamat. Yang terjadi di dalam Yaumul Ba'ats ini, manusia bangkit penuh dengan kelemahan. Namun, keadaan yang terjadi pada saat itu, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya ketika berada di dunia. Lalu, ketika semuanya telah dibangkitkan, Allah yang sebelumnya telah menyiapkan tahapan-tahapan ini, itu telah menyiapkan sebuah hamparan padang yang sangat luas, yakni padang mahsyar. Manusia yang telah dibangkitkan lalu dikumpulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa berkumpulnya seluruh makhluk ciptaan Allah ini disebut dengan Yaumul Mahsyar. Lalu ketika semua telah dikumpulkan, maka masuk ke tahapan yang ketiga yakni Yaumul Hisab, yakni hari perhitungan, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatannya selama berada di dunia. Semua catatan-catatan amal perbuatan, baik pahala maupun dosa, akan dibuka dan dibacakan pada hari ini. Ada hal yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa di Yaumul Hisab kelak, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Sedangkan mulut akan diam dan tertutup. Setelah dihitung di Yaumul Hisab, manusia akan masuk kepada tahapan yang berikutnya yakni Yaumul Mizan, yakni hari penimbangan. Apa itu hari penimbangan? Hari di mana ditimbangnya amal ibadah yang telah dihitung di Yaumul Hisab. Hanya ada dua kemungkinan. Dari timbangan ini, apakah lebih berat pahalanya atau lebih berat dosanya. Lalu, pada bagian yang kelima, tahapan yang kelima, yakni Yaumul Jaza, yakni hari pembalasan, ketika manusia memperoleh pahala yang banyak, maka balasannya adalah surga. Dan sebaliknya, jika lebih banyak dosanya, maka balasannya baik. Anak-anak semua, kita masuk pada bagian terakhir
materi tentang hari kiamat, yakni mengenai bukti dan hikmah beriman kepada hari akhir. Ketika ditanya apakah kita beriman kepada hari akhir atau tidak, maka harus ada bukti yang ditunjukkan. Apa salah satu bukti dari keimanan seseorang kepada hari akhir? Salah satunya adalah kalimat tarji. Yang mana kalimat tarji itu? Kalimat yang biasa digunakan ketika seseorang mendengar atau sedang mengalami ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya berasal dari Allah. Kita semua milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Kalimat tarji ini membuat seseorang menjadi lebih bersyukur atas apa yang menimpa dirinya dan lebih berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalimat tarji yang menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir adalah seseorang akan menyadari bahwa semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan adanya hari kiamat, ketika seseorang yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, entahkah ia menerima tanda-tanda yang kecil ataupun tanda-tanda yang besar sebelum kiamat itu terjadi, maka ia telah menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyadari bahwa semua yang ia punya, semua yang ia rasakan, semua yang ia jalani dalam kehidupan ini adalah milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, telah selesai ulasan materi atau refleksi tentang hari kiamat. Pak Andri ucapkan terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, silakan untuk menjawab satu buah pertanyaan